Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV di mana saja Anda berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada pagi ini di hari Rabu, penanggalan 8 Muharram 1445 Hijriah, kembali kita berkesempatan mengisi waktu pagi ini dalam ketaatan kepada Allah, amal soleh yang sangat dicintainya, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembahasan hadis-hadis pilihan yang diambil dari sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam beberapa pertemuan terakhir kita membahas hadis-hadis Nabi yang mencakup dua hal, ya, dua masalah atau dua hal. Dan pada pagi ini kita akan membahas sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang dua ibadah yang paling afdol, atau tepatnya dua ibadah yang hukumnya sunnah dan paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kita maksudkan adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan bahwa beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'da as-salah al-maktubah as-salatu fi jawfil lail. Salat yang paling afdal setelah salat yang maktubah, ya. Al-maktubah artinya salat yang wajib, ya, karena kataba yaktubu dalam bahasa Arab bisa berarti menulis, mencatat, menetapkan, dan juga kadang bermakna mewajibkan, ya, seperti firman Allah, kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan, kutiba alaikum atas kalian as-siyam, berpuasa. Berarti kata-kata kataba yaktubu kadang bermakna wajib. Berarti al-maktubah artinya salat-salat yang wajib. Seafdal salat setelah salat yang wajib adalah salat di jawf al-lail, di tengah malam atau di akhir malam. Wa afdalus siyami, dan sebaik-baik puasa, ba'da siyami Ramadan, setelah puasa yang wajib di bulan suci Ramadan, siyamu syahrillahi al-muharram, yaitu puasa yang dikerjakan pada syahrullah, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, seperti yang kita sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ada beberapa makna yang perlu untuk kita jelaskan, hukum-hukum dan faidah yang kita perlu ambil dari hadis yang mulia ini. Namun tidak mengapa, sebelumnya kami akan kembali mengingatkan kita akan sahabat yang telah berjasa meriwayatkan kepada kita hadis yang mulia ini, yaitu sahabat yang paling banyak periwayatannya dalam buku-buku hadis, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang perawi hadis, sahabat yang mulia yang lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan seperti yang sudah sering kita katakan, karena begitu melekatnya kunyah beliau kepada beliau, Abu Hurairah, bapak kucing, seorang yang dikenal sangat suka kucing dan disukai juga oleh kucing-kucing, sehingga melekat pada beliau istilah Abu Hurairah, atau Rasulullah pernah mengatakan Abu Hir, ya, bapak kucing, kepada beliau, sampai-sampai banyak di antara ulama kita, apalagi kita, yang tidak tahu atau tidak bisa memastikan siapa nama asli beliau. Namun jumhur ulama mengatakan nama dari sahabat yang mulia ini yang paling kuat,
ya pendapatnya dari 30 pendapat paling tidak tentang siapa nama asli dari Abu Hurairah. Nama yang paling kuat adalah sahabat Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak termasuk sahabat yang awal kali berhijrah, tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah, bahkan tidak juga di awal-awal fase Madinah. Beliau tidak pernah berhijrah dari Mekah dan tidak ikut dalam perang Badar, tidak juga Uhud, tidak juga Ahzab. Banyak momen yang luput dari beliau. Nanti beliau bertemu dengan Nabi SAW di tahun ke-7 Hijriah, ya, pada tahun yang dikenal dengan tahun Khaybar. Ada khilaf apakah beliau sempat ikut perang Khaybar atau tidak. Dan ada khilaf apakah ketika di tahun itu baru beliau menyatakan keislamannya, atau beliau sebenarnya sudah Islam sejak di kampungnya, namun awal kali ketemu dengan Nabi SAW barulah di tahun tersebut. Namun yang disepakati adalah beliau baru bertemu dengan Nabi SAW di tahun ke-7 Hijriah. Artinya beliau tidak lama bersama dengan Nabi kita SAW, hanya kisaran 3,5 tahun, ya kurang lebih ya, bersama dengan Nabi SAW. Tapi masa 3,5 tahun ini masa yang sangat berharga, yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya seorang seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bermulazamah dalam majlis-majlis Nabi SAW, tidak pernah absen dalam setiap pertemuan-pertemuan, majlis-majlis ilmu dan kesempatan-kesempatan ibadah bersama dengan Nabi SAW, bahkan dalam perjuangan-perjuangan jihad dan yang lainnya. Beliau telah menghafal hadis-hadis Nabi SAW, paling banyak hafalan hadisnya. Bahkan apa yang sampai kepada kita hari ini hanyalah setengah dari hadis-hadis yang beliau pernah dengarkan dan hafalkan dari Nabi SAW. Karena beliau ini tidak sama dengan sebagian sahabat yang nulis hadis yang mereka dengarkan dari Nabi SAW. Adapun Abu Hurairah ini beliau tidak menulis, ya, beliau merekam saja, menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Beliau dengan ilmu dan ibadahnya pernah dipercayakan berapa kali menjadi Amir Madinah pada saat Nabi SAW berhalangan keluar atau pergi dari kota Madinah untuk jihad atau tugas-tugas tertentu. Beliau radhiyallahu anhu wafat di kota Madinah pada tahun 58 Hijriah dalam usia 78 tahun. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, artinya beliau ini radhiyallahu ta'ala anhu masih usia yang relatif sangat mudah, ya, ketika awal kali bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini seperti yang kita sebutkan diriwayatkan Imam Muslim. Dalam salah satu riwayat Imam Muslim ada kata-kata su'ilah ayyus salati afdal ba'dal maktubah wa ayyus siyami afdal ba'da siyami syahri Ramadan. Jadi di sebagian riwayat Imam Muslim ada tambahan lafaz yang tidak disebutkan dalam kebanyakan lafaz-lafaz yang ada, yaitu apa yang disabdakan Rasulullah ini ternyata adalah jawaban terhadap pertanyaan yang pernah diajukan kepada Nabi SAW tentang solat apa yang paling afdol setelah solat wajib dan puasa apa yang afdol setelah puasa Ramadan. Jadi riwayat tambahan itu menjelaskan bahwa sabda Rasulullah ini tidak datang begitu saja, tapi ada sababul urutnya, ada sebabnya, yaitu pertanyaan dari sebagian sahabat. Dalam satu riwayat dikatakan ja'a rojulun, datang seorang laki-laki. Ya, tidak disebutkan secara rinci siapa laki-laki itu. Namun ya sepatutnya kita berdoa untuk laki-laki itu, sahabat itu yang tidak dikenal identitasnya, namanya,
tapi telah berjasa bertanya yang melahirkan jawaban yang sangat kita butuhkan. Laki-laki itu jazahullah khaira radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, ayyus salati afdal ba'dal maktubah wa ayyu siyami afdal ba'da siyami Ramadan. Puasa apa yang paling afdal setelah Ramadan dan salat apa yang paling afdal setelah puasa wajib? Pertanyaan ini menunjukkan kepada kita tentang semangat para sahabat dalam melakukan hal yang afdal, ya, dan pengetahuan mereka akan keutamaan solat dan puasa, ya, karena rukun Islam yang 5 ini selain syahadat maka 4 ibadah, ada solat, ada zakat, ada puasa, dan ada haji. Dan kita ketahui zakat adalah ibadah sosial, tidak langsung, ya, kelihatannya tidak langsung kepada Allah, tapi dia ibadah yang merupakan hak harta kita bagikan kepada sesama hamba. Lalu ibadah haji, walaupun dia juga sebenarnya ada ibadah yang sifatnya langsung kepada Allah, dan namun juga di dalamnya ada ibadah harta, dan tidak mampu dikerjakan oleh semua kita. Karena itu atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal menekankan tentang solat dan puasa. Karena ini 2 ibadah yang paling memungkinkan untuk semua hamba tanpa kecuali. Ya, beda dengan zakat yang orang-orang kaya saja yang mampu mengerjakan zakat harta, apatah lagi haji. Adapun solat dan puasa 2 ibadah yang mungkin bisa dikerjakan oleh semua kita, baik kita kaya maupun kita miskin atau ekonomi kita terbatas. Dan 2 ibadah ini ibadah yang sering dijadikan tanda dan indikator oleh para ulama kita untuk mengetahui bagaimana kualitas seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kadang kesolehan itu diukur dengan bagaimana kuantitas dan kualitas salat seseorang, sebagaimana juga kuantitas dan kualitas puasa seseorang. Disitulah kadang dikatakan seorang hamba yang soleh. Maka kalau kita baca biografi ulama kita tentang seorang yang dikatakan seorang yang soleh, seorang yang banyak beribadah kepada Allah, yang paling sering disifatkan bagaimana banyaknya solatnya dan bagusnya kualitas solatnya, sebagaimana juga bagaimana banyaknya puasanya dan bagusnya kualitas puasanya. Pertanyaan ini juga menunjukkan pengetahuan sahabat, ya, pengetahuan sahabat bahwa seharusnya kita mendahulukan ibadah-ibadah yang wajib sebelum ibadah-ibadah yang sunnah. Karena ibadah wajib itu lebih afdal daripada ibadah yang sunnah. Jangan sampai kita begitu semangat dengan ibadah yang sunnah lalu meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah wajib harus kita bereskan terlebih dahulu karena dialah ada sempurnaannya. Dan kita tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala kelak akan menghitung amalan-amalan para hamba, dan ketika Allah mendapati ibadah salat kita yang wajib belum sempurna, maka Allah tanya malaikat, adakah dari hamba-hambaku ini amalan-amalan sunnahnya? Dan inilah pentingnya melakukan ibadah-ibadah yang sunnah sebagai pelengkap penyempurna dari ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah yang sunnah sangat-sangat banyak, ya, ibadah yang sunnah sangat banyak. Namun apa yang paling afdal? Inilah kecerdasan dalam ibadah. Bahwa untuk mengerjakan semua sunnah mungkin kita tidak akan mampu. Tapi kecerdasan dalam ibadah adalah bagaimana kita mengerjakan yang paling afdal dari sekian banyak ibadah-ibadah yang sunnah. Seandainya bisa kita kerjakan semua, maka itulah yang istimewa. Namun jika tidak, pilih yang paling afdal. Bagaimana itu? Kerjakan yang wajib, lalu setelah itu pilih dari ibadah-ibadah sunnah yang mungkin kita kerjakan yang afdal di antaranya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 ibadah sunnah yang paling afdal. Untuk solat dan untuk puasa. Untuk solat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'da as-salatil maktubah. Solat yang paling afdal setelah solat yang wajib adalah as-salatu fi jawfil lail, salat di pertengahan malam atau di akhir malam. Dalam sebagian riwayat fi jawfil lailil akhir,
di bagian akhir dari malam tersebut. Jauf itu artinya yang berada di dalam, ya. Jadi di malam hari maksudnya. Dan kita tahu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membagi malam itu menjadi 6 bagian, ya. Ketika beliau menjelaskan bagaimana puasa Nabi Daud, ini sudah pernah kita terangkan, ya. Beliau mencontohkan bahwa Nabi kita juga mengerjakan yang seperti itu. Beliau membagi 6, beliau beliau tidur di setengah malam, ya. Kemudian beliau bangun, ya, mengerjakan di sepertiga malam, dan beliau tidur lagi di 1/6 malam yang paling terakhir, ya. Jadi beliau bangun setelah sebelumnya tidur, dan beliau masih memberikan waktu, ya, ada waktu untuk istirahat sebelum masuk waktu subuh, dan inilah waktu yang paling afdal. Beliau mengatakan bahwa solat yang paling afdal adalah solat tengah malam, solat tahajud atau solat lail. Dan ini menunjukkan bahwa solat lail lebih afdal dari sekian banyak solat sunnah. Yang paling kuat ikhtilafnya, perbedaan pendapatnya adalah mana lebih afdal antara solat lail atau solat sunnah rawatib. Ya, solat sunnah rawatib itu solat sunnat yang menyertai solat-solat wajib. Banyak ulama, bahkan jumhur ulama Syafi'iyah, ya, jumhur ulama Syafi'iyah memandang yang paling afdal adalah solat sunat rawatib. Alasannya, ya, karena dia adalah solat sunat yang berkaitan dengan solat wajib. Wa ma qaraba syai'u tiya hukmahu. Apa yang mendekati sesuatu, maka hukumnya juga mirip dengan sesuatu itu. Sesuatu yang hukumnya hampir wajib, dekat dengan wajib, menyertai wajib, maka dia juga hampir sama dengan hukumnya wajib. Ya, sangat ditekankan. Solat sunat rawatib ini dia solat yang dikerjakan sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib. Ya, 12 rakaat setiap hari, setiap malamnya, atau 10 rakaat sebagaimana yang mungkin sudah sering dijelaskan. Jumhur Syafi'iyah, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi, itu memandang yang afdal adalah sholat sunat rawatib, lebih afdal daripada sholat lail. Ya, sekali lagi dua ini yang ikhtilafnya cukup kuat. Mana yang lebih afdal antara sholat lail dan sholat sunat rawatib, dibandingkan sholat-sholat sunnah lainnya yang seharusnya selama memungkinkan jangan kita abaikan. Tapi kalau mau ditarjihkan, dua inilah yang paling afdal. Namun kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Abu Ishaq al-Marwazi memilih sholat tengah malam. Dan ini yang lebih sesuai dengan dalil. Nas ini hadis bagaikan nas, ya. Dalil yang sharih, yang tekstual, secara tekstual, dan didukung oleh banyak dalil yang lain juga. Memang solat yang paling afdal adalah solat lail. Dan Imam Nawawi sendiri mengatakan ini pendapat yang paling kuat, walaupun berbeda dengan jumhur madhab Syafi'iyah itu sendiri. Ya, Imam Nawawi rahimahullah seorang ulama besar Syafi'i, tapi beliau memilih pendapat solat lail lebih afdal daripada solat sunat rawatib. Ya, tentu saja yang afdalnya adalah kita kerjakan semuanya, solat lail dan solat sunat rawatib. Namun kalau harus memilih, maka kita memilih solat lail, ya. Apatah lagi kalau kita melihat dalam keadaan safar, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan safar, beliau meninggalkan salat sunat rawatib kecuali salat sunat sebelum subuh. Adapun salat lail, beliau tidak pernah meninggalkannya walaupun dalam keadaan safar, dan ini menguatkan hal tersebut. Lalu kenapa salat lail dia lebih afdal? Banyak sebabnya. Di antaranya ada 3 sebab yang paling utama kata ulama kita. Yang pertama, karena sholat lail itu sholat yang paling membantu kita untuk ikhlas, ya, sholat yang paling memungkinkan bagi kita untuk ikhlas kepada Allah. Dan kualitas satu ibadah tentu saja sangat ditentukan dengan kualitas keikhlasan sang hamba ketika melaksanakan ibadah tersebut. Kenapa dia sangat ikhlas? Karena di situ kita beribadah dalam keadaan tidak ada yang lihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Salam, "Washallu bil laili wan nasu niyam." Salatlah di malam hari ketika manusia tidur. Orang masih nyenyak tertidur, lalu kita bangun salat,
tidak ada yang kita harapkan kecuali ridho Allah. Karena semua orang pada tenang dengan tidurnya, pada istirahat, tidak ada yang menyaksikan kita, tidak ada yang kita mau, tidak ada yang kita harapkan pujiannya, tidak ada yang kita harapkan menyaksikan perbuatan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain, di antara 7 golongan yang akan dijamin kelak mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berkhalwat dengan Allah, tidak ada yang menyaksikan, lalu dia menangis takut kepada Allah. Dan solat adalah zikir yang paling utama. Seorang yang solat lalu menangis takut kepada Allah dalam kesendiriannya, inilah seorang yang telah melakukan suatu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, karena tidak bisa dipungkiri solat lail adalah solat yang relatif paling berat, paling sulit dikerjakan. Karena dia dikerjakan di waktu yang kita membutuhkan istirahat, di waktu yang memang saatnya untuk kita tidur. Allah mengatakan waja'alna laila libasa. Allah memang menjadikan malam itu waktu untuk istirahat. Namun Allah memuji orang yang menyisipkan atau menyisakan waktu istirahatnya untuk beribadah kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidurnya di waktu malam karena mau beristighfar dan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, Allah menyebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahajud di malam harinya. Dan Allah juga mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Orang yang berselimut disuruh lepaskan selimutnya untuk melakukan qiyamul lail. Ini suatu hal yang tidak ringan, ya. Kadang begitu beratnya terasa selimut itu yang kita gunakan untuk kita angkat, ya, karena kita sedang lelap tertidur. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bagaimana mereka-mereka ahlu tahajud tatajafa junubuhum, ya, mereka junub mereka, ya, dalam artian lambung-lambung mereka jauh dari minal madaji', ya, dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razzaqnahum yunfiqun. Karena mereka takut kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah, dan sebagian harta mereka rezekikan, mereka infakkan. Kata ulama kita, jangankan harta mereka rezekikan, mereka keluarkan, sedangkan jatah tidur mereka saja mereka rela untuk mereka kurangi demi merasakan ibadah salat lail, berkhalwat, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, dia sesuatu hal yang tidak ringan, suatu hal yang relatif berat bagi kebanyakan kita. Maka beruntung orang yang bisa melakukannya, karena pahalanya juga lebih besar di sisi Allah. Faktor yang ketiga, kenapa sampai salat lail, salatu fi jawfil lail paling afdal? Karena dia dikerjakan pada waktu yang sangat afdal, waktu yang aqrabu ma yakunul abd min rabbih, ya, waktu yang paling dekat Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, ya, waktu yang paling dikatakan asma', waktu yang paling didengar munajah, doa, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun melakukan salat di waktu yang paling afdal itu, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa saja yang kita pinta. Bahkan Allah turun setiap malamnya di waktu-waktu yang mulia tersebut dan menyeru kepada hamba-hambanya, hal min sa'il, hal min mustaghfir, hal min ta'ib. Ya, Allah mengajak kita, ada yang mau tobat, ada yang mau istighfar, ada yang mau meminta, ada yang mau memohon, dan seterusnya. Ya. Nah, ini waktu-waktu yang paling afdal, ya, sehingga siapa yang mengerjakan ibadah di waktu yang tersebut, maka dia tentu saja adalah manusia-manusia yang paling mulia. Yang kedua, kata Nabi SAW terhadap pertanyaan yang kedua, puasa apa yang paling afdal? Puasa sunnah juga sangat-sangat banyak.
Tapi Nabi SAW mengatakan wa afdhalus siyami ba'da siyam Ramadan. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan. Dan ini di antara dalil bahwa puasa yang wajib hukum asalnya cuma puasa di bulan suci Ramadan. Setelah puasa bulan suci Ramadan, ya, yang kita kerjakan, maka puasa yang dianjurkan, puasa sunnah yang paling afdal adalah puasa di bulan Muharram. Ini sudah kita sebutkan tadi kaidahnya, bagaimana kita mendahulukan puasa wajib, kemudian menambah dengan puasa atau dengan ibadah yang sunnah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai melebihi ketika dia mendekatkan diri kepadaku lewat ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Lalu barulah setelah itu Allah mengatakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Lalu setelah ibadah wajib, hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang nawafil, yang sunnah, maka disitulah saya akan mencintainya. Jadi Allah cinta kepada seorang hamba ketika mendahulukan yang wajib, lalu ketika dia melanjutkan yang wajib dengan ibadah yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala makin mencintai hamba tersebut dan akan melindungi hamba tersebut dan akan memberikan semua permintaan hamba tersebut. Puasa sunnah sangat banyak. Namun dari tinjauan sisi bulannya, yang paling afdal adalah puasa di bulan Muharram. Ini tinjauan bulan ya. Karena mungkin ada yang mengatakan, bukankah puasa Arafah lebih banyak pahalanya daripada puasa Asyura? Ya, puasa Arafah di bulan Dzulhijjah, puasa Asyura di bulan Muharram. Tapi kenyataannya puasa Arafah pahalanya 2 tahun, menghapuskan dosa 2 tahun. Puasa Asyura menghapuskan dosa setahun. Kita katakan itu dari tinjauan pahala untuk satu ibadah atau satu puasa. Namun secara umum dari sisi bulan, melihat bulan, maka bulan yang paling afdal untuk memperbanyak puasa adalah bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Bukan puasa tertentunya ya, bukan secara khusus puasa-puasa tertentu, namun secara global ya, kita melihat keutamaan bulan melakukan puasa adalah di bulan Muharram. Ini sekaligus jawaban terhadap pertanyaan yang mungkin muncul ya, bahwa kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW dan lebih khusus lagi yang diceritakan oleh istri-istri Nabi SAW, kita dapati mereka Aisyah radhiyallahu anha, lalu Hafsah, ya, Ummu Salamah dan sekian banyak istri Nabi ketika menceritakan tentang puasanya Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak dan sangat berkualitas, ternyata yang paling banyak beliau berpuasa justru di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, ya, bulan ke-8. 1 bulan sebelum bulan suci Ramadan. Dan bulan 1 ini tidak disebutkan beliau memperbanyak puasa. Kenapa demikian? Ya, beliau mengatakan puasa yang terbaik adalah puasa di bulan Muharram. Lalu prakteknya sendiri beliau paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Banyak jawaban yang diberikan oleh ulama kita. Ada 2 jawaban yang paling terkenal. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW itu boleh jadi ya, beliau baru mengetahui hal ini dan menyampaikan kepada kita itu di akhir-akhir kehidupan beliau. Boleh jadi di awal-awalnya beliau mengetahui atau memandang yang terbaik adalah puasa di bulan Sya'ban. Dan akhirnya beliau baru diberitahu oleh Allah dan menyampaikan kepada kita ternyata lebih afdal daripada puasa di bulan Sya'ban adalah puasa di bulan Muharram. Jadi karena beliau baru diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan ini mungkin yang lebih tepat, Nabi Muhammad SAW
mengerjakan banyak puasa di bulan Sya'ban dan beliau tidak diketahui ya mengerjakan banyak puasa di bulan Muharram, itu karena kesibukan beliau ya, bukan karena beliau sengaja, tapi mungkin ada berbagai kesibukan beliau di bulan Muharram sampai beliau tidak memperbanyak puasa. Dan bulan Sya'ban yang menjelang Ramadan beliau sudah siap-siap untuk puasa Ramadan, maka beliau mengadakan persiapan-persiapan dan juga memberikan kesempatan pada istri-istri beliau untuk mengqadha puasa wajib yang tidak sempat mereka kerjakan ya, dan belum ada waktu untuk mereka qadha kecuali di bulan Sya'ban, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi mungkin karena faktor kesibukan sampai beliau tidak memperbanyak puasa di bulan Muharram, walaupun beliau memberitahu seafdal-afdal puasa sunnah adalah puasa di bulan Muharram. Apakah itu mungkin masuk akal? Jawabannya iya. Bukankah dalam kasus yang lain beliau mengatakan umrah yang terbaik, umrah di bulan suci Ramadan. Ya, beliau pernah mengatakan umrah di bulan suci Ramadan itu sama pahalanya dengan hajjah ma'i, ta'dilu hajjatan ma'i, sama pahalanya dengan haji bersamaku. Namun kalau ditanya berapa kali beliau berumrah, jawabannya cuma 4 kali. Lalu apakah beliau berumrah di bulan Ramadan? Jawabannya beliau cuma berumrah di bulan Dzulqa'dah. Beliau tidak pernah berumrah di bulan suci Ramadan. Apakah sabda beliau bahwa umrah yang terbaik di bulan Ramadan itu bertentangan dengan amalan beliau yang justru berumrah di bulan Dzulqa'dah? Kita katakan tidak bertentangan, karena boleh jadi ya memang itulah waktu yang beliau miliki untuk melaksanakan itu. Dan ketika ada semacam pertentangan, dan tidak ada pertentangan, namun jika kita pandang atau duga ada pertentangan antara sabda beliau dan perbuatan beliau, maka untuk kita dahulukan sabda beliau, karena perbuatan beliau kadang sifatnya khusus bagi beliau, kekhususan beliau, dan tidak untuk umatnya. Dan untuk kita adalah apa yang beliau sabdakan. Untuk kita adalah apa yang beliau sabdakan. Maka ketika beliau mengatakan sebaik-baik puasa di bulan Muharram, puasa sunnah di bulan Muharram, maka inilah untuk kita. Adapun yang beliau lakukan adalah pilihan beliau ya, sesuai dengan waktu dan kondisi beliau. Adapun untuk umatnya, beliau anjurkan untuk memperbanyak di bulan Muharram. Dan jika bisa kita padukan antara keduanya, maka itu adalah nurun ala nur, ya, suatu yang baik di atas kebaikan-kebaikan yang lainnya. Apa hikmahnya? Kenapa di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa? Ulama sebagian menyebutkan karena Nabi SAW dalam hadis Muslim yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari mengatakan bahwa puasa itu adalah dhiya was-sabru dhiya, sabar, dan dalam sebagian riwayat puasa, karena puasa identik dengan kesabar. Dialah dhiya. Dhiya itu sesuatu yang menyinari, cahaya yang menyinari yang lainnya, ya. As-salatu nurun wa as-saumu was-sabru dhiya. Dhiya itu di samping dia bercahaya untuk dirinya sendiri dan juga dia menerangi untuk yang lainnya dengan pancaran yang sangat kuat. Kenapa? Karena bulan Muharram ini adalah bulan yang pertama. Kita inginkan di bulan yang pertama ini sebagai bulan pembuka dalam 1 tahun, dia akan menerangi untuk kita untuk bulan-bulan selanjutnya. Karena itu kita memperbanyak dengan puasa yang merupakan cahaya untuk menerangi perjalanan kita selanjutnya di bulan-bulan yang lainnya. Begitu ya penjelasan sebagian ulama kita tentang hikmah kenapa memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Lalu pertanyaan yang mungkin muncul, apa maksud memperbanyak puasa di bulan Muharram? Puasa di bulan Muharram. Maksud dari puasa di bulan Muharram adalah puasa sunnah diperbanyak di bulan Muharram. Tanggal berapa? Tanggal apa saja. Ya, kalau ada yang mau puasa sejak awal Muharram, silahkan tanggal 1, tanggal 2, ya, atau di pertengahannya, atau di akhirnya, silahkan. Selama bulan Muharram sangat dianjurkan memperbanyak puasa sunnah ya di bulan Muharram.
Lalu kalau kita mau khususkan, ini. Adapun jika mengkhususkan tanggal tertentu, ya, jadi termasuk tentu saja memperbanyak puasa Muharram ini adalah puasa di Senin Kamis, ya. Jadi Senin Kamis yang memang tanpa Muharram pun Senin Kamis dianjurkan, apalagi kalau Senin Kamis lagi di bulan Muharram lagi, ya. Atau puasa 3 hari, yang umpamanya ada kebiasaan puasa 3 hari sebulan, ya. Lalu dia memilih puasa putih umpama 13, 14, 15, silahkan, ya. Di bulan Muharram tentu saja lebih afdal lagi. Tapi untuk menentukan tanggal tertentu, tanggal 1 umpamanya, atau tanggal akhir, ini tidak ada riwayat-riwayat yang sahih yang menyebutkan keutamaan-keutamaan khususnya. Karena kadang kita dapati sebagian orang menyebarkan anjuran puasa tanggal 1 Muharram, tanggal gini Muharram, paling tidak didukung dengan dalil-dalil yang sahih. Yang ada dalil khusus tentang keutamaan puasa sunnah di bulan Muharram adalah tanggal 10 saja. Tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Asyura. Ya, puasa Asyura ini puasa yang sangat dianjurkan, bahkan dikenal sejak sebelum datangnya kewajiban puasa Ramadan. Dan istimewanya, puasa Asyura ini puasa yang dikenal sejak masa Nabi Musa alaihissalam atau kaum Bani Israel yang merayakan kesyukuran mereka ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Dia adalah Yaumu Khair, dia adalah suatu hari baik, ya. Yaumun Najah, hari keselamatan Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, dan hari dikalahkannya Fir'aun dan pasukannya, tenggelamnya Fir'aun dan pasukannya, itu di tanggal 10 Muharram. Dan sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, mereka melakukan puasa, dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kami lebih pantas merayakannya daripada kalian, wahai Bani Israel. Ya, karena tentu saja Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengikuti juga, ya, kebiasaan baik dari nabi-nabi sebelumnya dan punya kaitan antara satu nabi dengan nabi sebelumnya. Namun karena agama kita adalah agama yang sempurna dan tidak boleh mengikuti secara persis ajaran-ajaran sebelumnya, karena itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan juga puasa sehari sebelumnya. Ya, jadi kita dianjurkan berpuasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yang pahalanya dalam hadis Abu Qatadah dikatakan menghapuskan dosa selama setahun. Lalu untuk menyempurnakan puasa Asyura kita dianjurkan juga berpuasa sehari sebelumnya, yaitu Tasu'a. Tidak disebutkan apa keutamannya. Ya, kalau puasa Asyura disebutkan puasa itu menghapuskan dosa setahun. Adapun puasa Tasu'a tidak disebutkan apa keutamannya. Tapi ulama kita mengatakan paling tidak keutamaannya keutamaan berbeda dari dan tidak tasyabuh dengan kaum Bani Israel. Itulah letak keutamaannya. Beliau mengatakan la in aishtu ila qabila sumanna at-tasi'. Dan karena begitu pentingnya puasa Asyura ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan pada para sahabatnya, dan Rubai bintu Muawiyah radhiyallahu anha juga mengatakan, kami mempuasakan anak-anak kami, kami ajari anak kami berpuasa. Dan juga sebagian salaf menghindari mengadakan safar di hari Asyura, karena kalau safar berarti tidak sempat berpuasa, padahal puasa seperti ini tidak diqadha, ya, tidak diqadha kalau sudah luput, dan berarti kita tidak mendapatkan pahalanya kalau kita tidak puasa pada hari itu dengan alasan safar. Sehingga sebagian mereka seperti Ibrahim An-Nakhai dan lainnya menghindari safar di hari Asyura agar mereka tetap bisa melakukan puasa yang mulia tersebut, ya, puasa yang mulia tersebut. Dan sebagian menganjurkan kalau tidak sempat puasa tanggal 9-nya, maka kita puasa tanggal 11-nya, ya, agar menyelesaikan Bani Israel atau kaum Yahudi. Karena dalam sebagian riwayat, ya, riwayat Imam Ahmad, ada hadis mengatakan sumu qablahu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Namun riwayat ini sebenarnya ada kelemahan, ya, dari periwayatan Muhammad bin Abi Laylah, dan beliau seorang perawi yang lemah. Karena itu hadis yang lebih sahih adalah puasa sehari sebelumnya. Namun sebagian ulama mengatakan jika tidak sempat sehari sebelumnya, maka tidak mengapa, ya, entah karena mengamalkan hadis yang lemah dalam fadhail amal, atau memang sekedar untuk menyelisihi ahlul kitab, maka kita puasa sehari juga setelahnya. Tapi, ya, jika juga tidak mampu sehari sebelumnya
dan sehari setelahnya, maka tidak mengapa kita hanya berpuasa pada tanggal 10 Asyura tersebut. Dan puasa ini adalah puasa dalam menjalankan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan sebab-sebab yang lain. Memang asalnya adalah sebagai bentuk kesyukuran terhadap kemenangan Nabi Musa, tapi dia adalah pada hakikatnya untuk kita ikrar dan penetapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan berarti kita tasyabuh dengan kaum Bani Israel. Dan hari Asyura juga perlu untuk kita tegaskan, dialah hari ibadah, tapi bukan hari untuk banyak-banyak membuat makanan-makanan, ya, karena dialah hari puasa pada hakikatnya, bukan hari raya yang sebagian orang berhias dengan pakaian-pakaian tertentu atau memperbanyak makanan-makanan tertentu, ya, makanan Asyura, ya, bubur Asyura atau apalah jenis-jenis makanan yang dinisbatkan kepada hari Asyura, ya. Sebagian memperbanyak perkakas alat-alat dapur dan yang lainnya. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu semuanya lemah, tidak ada yang kuat, ya. Sebagaimana hari Asyura bukan hari untuk berkabung, bukan hari untuk berduka cita, apalagi hari untuk meratap dan melakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh kaum Syiah, di mana setiap hari Asyura tanggal 10 Muharram mereka melakukan mereka melakukan suatu ritual yang sangat mungkar. Mereka berkumpul, kaum Syiah berkumpul untuk meratap kematian cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhumah, yang wafat Allah takdirkan di tanggal 10 Muharram di tahun ke-61 Hijriah. Artinya 50 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu puasa kita Asyura bukan terkait dengan hari raya tertentu dan bukan terkait juga dengan kematian Hasan atau Husain, ya, bukan terkait dengan kematian Husain sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum Syiah yang mengatakan Ahlus Sunnah yang tidak mau mengingat, ya, ketika mereka berpuasa seakan-akan mereka bergembira dengan kematian Husain bin Ali, padahal tidak ada kaitannya, karena kematian Husain itu 50 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan herannya yang kita pertanyakan kepada kaum Syiah, kenapa kalian meratap dengan ratapan seperti itu sampai melukai diri-diri Anda, bahkan anak-anak Anda lukai dengan alasan meratapi kematian dan musibah yang sangat besar, lalu Anda tidak lakukan itu dengan kematian Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak dengan kematian Bapak Husain, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Karena seandainya ada seorang yang patut kita ratapi kematiannya, maka yang paling patut adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau telah menegaskan bahwa an-niyaha, yang meratapi kematian, adalah perbuatan kaum jahiliyah sehingga tidak pantas untuk kita lakukan. Kesimpulannya bahwa di hari Asyura yang kita disunnahkan hanyalah melakukan puasa sunnah dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang setahun yang telah lampau. Sebagai kesimpulan, ya, keutamaan ibadah salat dan puasa, semangat para sahabat dalam mengerjakan ibadah yang paling afdal sehingga mereka senantiasa mempertanyakannya. Ibadah bertingkat-tingkat kedudukan dan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal. Amalan wajib lebih afdal daripada amalan sunnah. Keutamaan salat 5 kali sehari semalam dan puasa di bulan Ramadan. Keutamaan salat di tengah malam. Keutamaan bulan Muharram yang disebut dengan Syahrullah. Ini satu-satunya bulan yang diistilahkan dengan Syahrullah, bulannya Allah, adalah bulan Muharram. Padahal semua bulan adalah milik Allah, tapi Allah khususkan berdasarkan sabda Nabi bahwa bulan Muharram adalah Syahrullah. Kemudian anjuran memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, waktu kita, dan semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di tahun ini untuk berpuasa Asyura, yang di tahun ini untuk kita bertepatan dengan hari Jumat, ya. Sekarang kita sudah hari Rabu, ya. Besok Kamis puasa Tasua, ya. Dan lusa Jumat kita berpuasa Asyura. Jadi semoga besok dan lusa kita bisa melaksanakan puasa yang mulia ini. Wallahu taala alam, barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.